اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سلم على خير خلق الله في الكائنات وسفليه الذي صلى عليه هبارا وتنويها بألوه قدره إلى مقامة منزلة علية وإظهارا لقدرة الربانية سيدنا ومولانا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى السنة مردية. أما بعد فيا عباد الله، فإن هذا الكتاب من كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. نرحبكم بحضوركم في هذا الوقت العظيم. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di malam Selasa Jalsatul Isnin, Majlis Ta'lim Nur Toha yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita dikumpulkan di majlis ini nanti dikumpulkan bersama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah taala takdirkan kita menjadi ahli khair. Allah takdirkan kita menjadi ahli syurga. Allah takdirkan kita, keluarga kita masuk ke dalam syurga bersama Nabi kita Muhammad, kepada putrinya Fatimatul Zahra, kepada istrinya wa Khadijatul Kubra, dan seluruh para kiai dan ulama kita. Semoga kita dikumpulkan bersama mereka semua di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca dan yang tadi didengar oleh para jamaah, baru saja dibacakan kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi, halaman 187, yang mana beliau Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya ini menerangkan pada malam hari ini tentang bab mengingat kematian dan memperbanyak amal. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat 185. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar fa udkhilal jannah faqad faz wa ma hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang pentingnya kita mengingat kematian. Sebab kematian adalah sesuatu hal yang sifatnya misterius dan tidak ada satupun manusia yang bakal mengetahui kapan dia meninggal. Bahkan junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ya'lam, hanya Allah yang tahu kematian. Innallaha a'lam, hanya Allah yang lebih mengerti tentang datangnya kematian. Bagi hamba-hamba seperti kita ini, bagaimana ketika datangnya kematian? Apakah hati kita bergejolak merasakan rasa takut, atau kita termasuk hamba-hambanya Allah yang ketika datangnya kematian kebahagiaan sebagaimana kematian datang yang kita rasakan sebagaimana bahagianya hari raya? Maka dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam kitab ini Ar-Riyadhus Shalihin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang berruh pasti akan meninggal dunia. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sehingga kita akan dapati di antara kerabat kita, tetangga kita,
yang akan nanti menyusul orang yang sudah meninggal dunia, yang akan nanti datangnya hari kiamat, kita akan berjumpa kembali di padang mahsyar. Faman zuhziha 'anil nar fa udkhilal jannah. Andaikan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita masuk ke dalam neraka, naudzubillah min zalik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan harum daripada bau surga bagi mereka yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli neraka. Wa jannat faqad faz wa ma hayyatad dunya ila mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara hamba-hambaku yang memiliki rasa takut dalam kematiannya, di antaranya mereka lebih besar dunia dan kesombongannya. Inna mata illa mata'ul ghurur. Allah katakan, sungguh hambaku, dunia adalah gurur, tipuan. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, sesungguhnya kehidupanmu engkau hidupkan dengan dunia, melainkan engkau dalam kerugian dan dalam kesalahan yang fatal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi dalam surat Luqman, Allah berfirman, wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Allah katakan, ma tadri, enggak ada yang tahu kapan mati. Nafsu madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Tidak ada manusia yang mampu mengetahui dan mempersiapkan kematiannya, melainkan dengan syariat Rasulullah, maka kita akan mendapati rasa saja yang kita bisa tahu. Sebentar lagi kita akan wafat. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut fa idza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Masya Allah, ini serem banget ya. Ketika orang tersebut dalam keadaan tidak sama sekali dapat perasaan dia pengen meninggal. Biasanya orang yang beriman ya, dia kalau mau meninggal 40 hari sebelumnya dia udah merasakan bahwasanya dunia akan dia tinggali. Kalau zuriat keturunan Nabi Muhammad SAW, seperti Sayyid, seperti para habaib, dia itu dikasih tahu sama Sayyidina Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, keturunannya, datuk-datuknya, dikasih tahu kalau memang nanti dia mau meninggal, dikasih tahu 40 hari dikasih tahu, ya zuriyati inni ghadan tufi, wahai keturunanku, wahai cucuku, besok kamu akan wafat. Persiapkanlah daripada amal-amal itu, dikasih tahu, tidak terkecuali yang bukan daripada ahli bait Rasulullah SAW. 3 hari baru dikasih tahu sakit, kadang tiba-tiba langsung meninggal. Kan dibilang di sini dalam Al-Quran, fa iza jaa ajaluhum, kalau datang kematian, wala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kematian kalau datang itu waktunya nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin, terserah Allah. Wala yastakhirun, nggak bisa diakhirin. Ya Rob, besok aja. Bisa. Ya Allah, ntar kudu ada nikah dulu, nggak bisa. Ya Allah, ntar kerjaannya selesai dulu kuliah, nggak bisa. Wala yastaqdimun. Ya Allah, saya udah pengen meninggal ya Rob, cabut nyawanya, itu nggak bisa. Apalagi orang-orang yang
galau hidupnya, sedikit keimanan dan ketakwaan dan kepercayaan dia sama Allah, pasti dia minta dirinya dicabut nyawanya terlebih dahulu. Sedangkan orang tersebut banyak dosa, amalnya belum banyak, nggak pantas diminta doa kayak begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seakan dia mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali, ya ayyuhalladzina amanu la tulhiku amwalukum wa auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Ini serem di antara orang-orang yang dalam keadaan sudah punya keturunan, di antara anak-anaknya, di antara istri-istrinya, di antara orang agnia yang kaya raya, ketika dia mendatangi kematian, sungguh di antaranya ada yang beruntung, ada yang buntung, ada yang sama sekali bangkrut di hadapan Allah dan para malaikatnya ketika dia ajal itu datang. Siapa di antara mereka? Di antara mereka adalah yang Allah Ta'ala peringatkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan hartamu, amwalakum, mal hartamu, wa auladukum, anakmu, keturunanmu, istrimu, zikrillah. Jangan sampai harta ente, kata Allah, istri ente, anak ente menjadi sesuatu yang sifatnya menghalang-halangi diri kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu fitnah, fitnah harta, fitnah anak, fitnah istri, fitnah suami. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang memiliki hal tersebut, fa ulaika humul khasirun, maka orang tersebut sungguh paling bangkrutnya manusia ketika dia kembali di hadapan Allah dalam saat ajalnya. Mengapa orang kalau meninggal ada yang menggigit matanya, ada yang lidahnya menjulur keluar, ada yang di dalam keadaan kejang-kejang. Kenapa sih sebenarnya? Kullu maut alal qadril amal. Kata Nabi, setiap kematian itu tergantung kadar amal ente semasa di dunia. Kullu maut ala qadril amal. Matinya kita tergantung hidupnya kita di dunia. Ngapain kita di dunia? Kalau kita hidup di dunia banyak dosa, habis urusannya. Illa terkecuali bitaubati, dengan taubat kepada Allah. Terkecuali dia benar-benar muhasabah diri, dia pretelin seluruh dosa-dosanya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah taubat, pelajaran yang lalu sudah kita bahas tentang perihal masalah taubat. Di sini Imam Nawawi mengatakan, wa in kanatil ma'asi tata'allaq bi Adam, apabila kemaksiatan sudah melekat di dalam jiwa anak Nabi Adam. Siapa kita ini? Anak cucunya. In kanatil ma'asi tata'allaqu bi Adam, apabila kemaksiatan udah jadi hobi, bahasanya gitu dia, enaknya. Wa qala taubatu wajibun min kulli sanbih fa idza kanat ma'asi bainal abdi wa bainallah ta'ala la yata'allaqu bi haqqi Adam. Kalau memang kita udah getol banget ngelakuin dosa, udah pernah ngelakuin maksiat, maka Allah katakan wajibatun, wajib bagi orang yang dosa untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baina abdi wa baina rabbi. Siapa dulu di antaranya kita ngadu nih? Apa kita ngadu sama manusia? Apa kita ngadu sama Allah? Maka di sini disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW, ketika kamu melakukan perbuatan dosa, adukan terlebih dahulu dosamu kepada yang menciptakanmu, dia mampu menghapus dosa-dosa. Manusia tidak bisa menghapus dosa, tidak bisa illa bisyafa'atin Nabi Muhammad SAW, kecuali dengan syafaat Rasulullah baru bisa. Jadi kita kalau misalnya punya dosa nih, belajar kita jujur sama dosa-dosa yang kita perbuat, minimal sama Allah, ya. Kan dibilang ya ilahi
ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حال قلبي من هموم واستغاري. Wahai yang Maha Raja, ya Ilahi wa Maliki, wahai yang Maha Raja Tuhan, Anta ta'lam kaifa hali, kamu lebih tahu apa yang aku rasakan. Wa bima qad halal qalbi, dan engkau lebih tahu apa yang ada di dalam hatiku. Sungguh engkau adalah zat yang mengetahui setiap ranah hamba-hambamu. Min humum wastighfar, dari segala sesuatu hal yang sifatnya kami susah ucapkan kepadamu, dan dari sesuatu hal yang sifatnya belum kami minta dan kami belum pikirkan, engkau lebih mengetahui wahai Allah. Sallu ala Muhammad. Hajatan fi nafsi ya Rabbal haya khaira qadi wa arisi riwa qalbi min lataha wa sawadi. Wahai Allah, engkaulah yang menggenggam setiap jiwa hamba-hambamu, engkaulah yang mampu mengabulkan setiap hayat-hayatku yang dulu aku meminta, namun engkau mengirim perantaramu untuk mengabulkan hajat-hajatku. Sungguh aku sudah banyak lupa dengan engkau sebagai wasilah yang menggerakkan setiap hamba-hambamu untuk menunaikan dan mengabulkan hajat-hajatku. Lalu ala Muhammad. Kita banyak lupa dengan Allah, kita tahunya wujud aja, yang udah real, udah duit udah, padahal kita nggak tahu setiap doa yang kita panjatkan, setiap keluh kesah yang kita rasakan, Allah padahal manggil gitu, memanggil yunadi ya abdi kasratu zunuba yunadi, wahai hambaku yang banyak dosa, ayo dong datang kepadaku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu falyu'minu bi la'allakum yarshudun. Wahai hambaku, aku adalah zat yang mampu mengabulkan doa-doamu dan mengampuni segala dosa-dosamu, walaupun dosa-dosamu melebihi buih-buih di lautan. Wahai hamba-hambaku, memang aku punya neraka, memang aku maha pengasih lagi maha penyayang, tapi jangan engkau murahkan daripada kasih sayangku. Wahai hamba-hambaku, walaupun engkau dalam keadaan penuh dengan dosa, namun engkau datang kepadaku dengan mengemis kepadaku, aku akan ampuni segala dosa-dosa. Wahai hambaku, apabila engkau menangis dengan penyesalan dengan perbuatan dosa-dosamu, ketika engkau tobat meminta ampun atas dosa-dosamu kepadaku, maka ketika engkau menangis penuh dengan penyesalan, aku akan datang kepadamu dalam keadaan berlari. Wahai hambaku, apabila engkau benar-benar taubat dan nasuha, tidak mengulangi perbuatan itu lagi, kemudian engkau menangis setiap malamnya merenungi dosa-dosamu, aku bukan dekat lagi, aku bukan berlari lagi menghampirimu. Fa innallaha qaribun min hablil warid, aku dekat sebagaimana ulat nadimu. Shallu ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian, balik lagi kepada kematian. Innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah yunabbi'ukum bima kuntum. Sesungguhnya kematian akan mengejarmu. Siapa di antara kalian yang bersembunyi di lubang semut pun, kematian akan mendatangi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita. Wa yabqa rabbuka dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah
tidak akan pernah hancur. Kullu syai'in halik illa wajhahu. Setiap ada yang di bumi ini bakalan hancur illa wajhah, terkecuali yang menciptakannya itu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis kita adalah majelis yang memiliki sanad sampai ke Nabi kita Muhammad SAW. Dan majelis kita adalah majelis sebagaimana sama kepada majelis-majelis jalsah-jalsah yang ada di Tarim, yang ada di Ruda, yang ada di Son'a, yang ada di Sewun, yang ada di Hadramut, yang ada di Tarim dan lain sebagainya. Sebab apa-apa yang didapati dalam kitab-kitab salafus soleh tidak akan pernah kita dapati di majelis taklim, yang mana di situ tidak ada satupun ilmu yang pernah diamalkan oleh seorang yang soleh. Bila terkecuali dengan dia beramal, maka dia memiliki buah yang akan diberikan matang-matang kepada muridnya. Al ilmu bila amalin as-sajari bila samalin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Tapi ilmu yang diamalkan dan ilmu yang diajarkan umpama pohon yang sudah matang di pohon kemudian diberikan kepada orang. Bagaimana kalau kita merasakan ilmu yang kita punya kemudian belum matang pohon, seperti jeruk yang masih dalam keadaan asam, kemudian kita kasih orang. Jangankan kita kasih orang, jangan kita kasih orang, hatta dikasih orang yang magrum aja, yang setengah seperapat atau yang gila, dia bisa ngomong asam banget itu, pasti begitu. Al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yufda lil asir. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, saqautu ila waqi'i su'al hibzi fa'asadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilmu nur wa nurullah la yufda lil asir. Aku pernah, kata Imam Syafi'i, mengadukan keluh-keluhanku dengan apalanku kepada guruku yang bernama Waqi' bin Jamrah. Imam Syafi'i pernah ngadu sama gurunya Waqi' bin Jamrah tentang hafalan. Imam Syafi'i bayangin para jemaah, beliau menghafal jutaan hadis Nabi kita Muhammad. Umur 12 tahun 30 juz Al-Quran dihafal. Kemudian pada waktu itu dia mengeluh tentang hafalannya ketika Waqi' bin Jamrah sedang menyimak hafalan ulang murojaah daripada Imam Syafi'i, maka saat itu Imam Syafi'i ngeblank Fatihah juga nggak hafal. Bayangin, Fatihahnya nggak hafal juga, padahal orang alim tiba-tiba ngeblank hafalan. Kemudian Waqi' bin Jamrah mengatakan, Pak Arsyadani ila tarkil ma'asi. Coba kamu ingat-ingat, kamu ngerjain apa? Kamu ini adalah mulut teladanku. Yang lain-lain aja udah masih dalam keadaan kelas 1, ente udah takhosus, ente udah dikit lagi mau selesai. Dan ente adalah seseorang murid daripada Imam Malik yang baru seminggu aja udah hafal kitab Muwatta, kitab hadis Imam Malik, yang mana di dalamnya itu ada jutaan-jutaan kitab daripada hadis Imam Malik di dalamnya. Kenapa hafalan nanti bisa rusak begini, wah Imam Syafi'i? Coba ingat-ingat juga dari pagi sampai ente datang ke tempat aneh nih, kata gurunya gitu, ente ingat ada gak yang ente kerjain perbuatan maksiat dan lain sebagainya? Ya Allah guru, aneh tidak pernah melakukan perbuatan maksiat. Memang betul Imam Syafi'i ini gak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya fasik, fajir, yang sifatnya hina, gak pernah. Beliau tuh ya zikirnya aja Masya Allah ribuan, ngaji Qur'annya aja sehari beliau bisa khatam berapa kali? 14 kali sehari. Bayangin. Waktu-waktunya diisi dengan murojaah, dengan kajian ilmu. Tapi kenapa Imam Syafi'i hafalan udah bisa lupa, bisa acak-acakan? Akhirnya Imam Syafi'i disuruh ingat sama gurunya. Oh iya, aneh baru ingat guru. Apa coba ceritain? Pada waktu saya pergi ke kali, saya nyuci baju. Terus apa lagi? Terus ketika saya udah bilas baju saya di kali, karena emang kalau saya pengen ke rumah melewati itu kali, keluar dari kali, saya harus nanjak. Kebetulan tanahnya licin,
Dan di depan saya ada nenek-nenek lagi bawa bakul isinya pakaian. Saya nggak tega, wahai guru. Nenek-nenek tersebut dalam keadaan kepleset. Kemudian saya pegang ke nenek-nenek. Kemudian saya nggak sengaja mata ini memandang betis nenek-nenek tersebut. Kata Waqi bin Jabir gurunya, itulah yang menyebabkan hafalan merusak, wahai Syafi'i. Sallu ala Muhammad. Gimana sekarang jemaah? Perempuan di WhatsApp aja banyak banget. Pada motor idahnya dikeluarin, seakan-akan apa? Dia mau dizinahin sama orang. Kan nggak boleh begitu. Itu seakan-akan dia mau dizinahin loh. Seakan-akan dia umbar-umbar daripada auratnya. Cakep kagak loh. Jelek iya. Sok tahu banget. Iya. Mendingan pakai cadar, kan nggak kelihatan jelek cakepnya. Laki itu kalau ngeliat cewek pakai cadar itu pokoknya sinyalnya luar biasa kalau jamaah. Sinyal apa? Sinyal istighfar. Bukan sinyal yang itu, bukan. Ntar saya celana itu lagi. Itu begitu. Tuh salah satunya tuh. Kemaksiatan, ilmu tidak akan bercampur dengan kemaksiatan. Jadi anak santri Majelis Nur Toha minimal dia yang pertama belajar, kemudian bertanya, yang ketiga mengamalkan apa yang diajarkan gurunya, yang keempat meninggalkan kemaksiatan. Maksiat itu bukannya pacaran lagi para jemaah, bohong juga maksiat. Wala ainaka tanzur bihal harama, matanya juga kalau itu maksiat. Ngambil bukan haknya aja maksiat. Jadi kemaksiatan itu bukan pacaran aja, bukan zina aja, tapi maksiat tuh contohnya nih, nah motor adik-adik itu ya, tiba-tiba ente senderin motornya dia, ente nggak izin sama yang pemiliknya, maksiat itu hukumnya haram. Pakai sendal teman kita aja nih, nggak izin, itu hukum. Kita kan gampangin hal kayak begitu, neraka itu. Yang kecil-kecil aja deh, nggak usah gede-gede gitu. Minjem sendal, modal silakan, halal enggak? Dia langsung aja nyokot deh, dipakai tuh sendal, ya kan? Teman-temannya pada bingung semuanya. Tuh, ada lagi, rokok juga, hatta tuh rokok walaupun hukumnya makruh, dibeli pakai duit. Secara hukum mutlak, rokok hukumnya makruh, dihukumkan makruh. Tapi kalau ngambil kagak bilang, tetap aja jatuhnya kedudukannya lebih tinggi, bukan makruh lagi, haram. Kita sendiri yang merubah hal-hal yang sifatnya dosa. Ya baru jamaah. Tiap-tiap yang bernyawa pasti melakukan kematian. Insya Allah kita bahas lagi tentang ciri-ciri orang yang meninggalnya husnul khotimah. Kita akan ketemu lagi dalam majelis yang akan datang pada malam Jumat Sayyidul Ayyam di majelis kita, Majelis Nur Toha, dalam kajian ciri-ciri orang yang wafat husnul khotimah. Nanti malam minggunya ciri-ciri orang yang wafat su'ul khotimah. Kemudian yang hari selanjutnya lagi ciri-ciri bagaimana orang yang merasakan kematian. Bagaimana ketika roh sudah sampai perut, bagaimana roh sudah sampai tenggorokan. Itu tadi bahas oleh saya kita, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. متى